Halo teman setia Semerah, kembali lagi ke YouTube channel Ngomongin Sejarah. Oke, di pembahasan kali ini Mimin Ngoser akan ngulik-ngulik perkembangan pendidikan Belanda yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, rupanya perkembangan politik dan ekonomi akibat pengaruh asing sangat dapat mempengaruhi terhadap perkembangan di Indonesia. Nah, kebanyakan yang sering dibahas hanya seputar politik dan ekonominya. Jadi, gimana untuk perkembangan pendidikan dan apakah saling berkaitan juga? Semakin penasaran. Usut punya usut nih, rupanya mata pelajaran di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh asing. Hal tersebut dibuktikan dengan asal-muasal pendidikan yang sudah berkembang pada zaman tersebut. Ditujukan oleh kolonial dengan tujuan politik balas budi. Kritikan tentang kebijakan pemerintah yang mensyaratkan pribumi disampaikan secara resmi pada 1891, di mana Belanda telah mengambil keuntungan sebanyak 187 gulden dan keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya mereka hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis. Dalam karya Multatulinya, Adolf Dekker memberikan kritik lewat ceritanya yang berhubungan tentang kemakmuran Belanda yang diperoleh dari kerja keras masyarakat para pribumi. Untuk itu, pemerintah kolonial menanggapi dengan menyelenggarakan trilogi atau trias, yakni irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tujuan tersebut dijalankan oleh Belanda ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Namun, sebenarnya hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pihak Belanda secara sepihak saja. Berikut akan Mimin rangkum 6 keunikan pendidikan Belanda di Indonesia. Yang pertama, golongan elit sosial. Pada umumnya, pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia. Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat pribumi. Pembukaan sekolah pribumi dilakukan hanya sebatas kebutuhan praktis pemerintah Belanda. Sistem pendidikan yang dijalankan pun bersifat dualistis, di mana terdapat garis pemisah yang tajam antara dua sistem sekolah Eropa dan sistem sekolah pribumi. Dalam mendirikan lembaga-lembaga sekolah dibentuk menjadi beberapa bagian, yaitu ELS, HBS, HIS, dan OSVIA. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda khususnya mengenai pendidikan lebih diutamakan bagi para kaum bangsawan Bumiputra, dengan tujuan pemerintah Hindia Belanda ingin menciptakan kelompok elit yang terpisah dengan masyarakatnya sendiri. Para kaum bangsawan ini diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menjadi pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan yang akan digunakan sebagai alat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melangsungkan penjajahan di Indonesia. Yang kedua, pembedaan sarana pendidikan. Tujuan dibentuknya sekolah tersebut dilatar belakangi dengan terdapatnya orang-orang Belanda sebagaimana pada zaman dahulu kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Surabaya cukup menunjang keuntungan bagi masyarakat Belanda. Akibatnya, tidak hanya masyarakat pribumi dan Belanda saja yang mendapat sarana pendidikan, namun dari bangsa pendatang seperti Arab dan Cina juga turut andil dalam memperoleh kebijakan tersebut. Dalam jenjang pendidikan kolonial di Surabaya, terdapat terbagi menjadi 4 bagian, seperti pendidikan rendah bahasa pengantar Belanda, pendidikan rendah pengantar Melayu, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Untuk itulah mengapa Cina dianggap sebagai bangsa penjajah. Dikarenakan akibat doktrin pendidikan inilah yang menyebabkan mispersepsi masyarakat sebagaimana munculnya penganiayaan bangsa Cina oleh pribumi dalam Kilas Balik Mei 98. Ketiga, munculnya kurikulum. Pada masa tersebut, sistem pendidikan telah dikenalkan sejumlah kurikulum sebagaimana pada sumber bacaan yang dilampirkan disajikan tabel mata pelajaran dan batas waktu mengajar. Mata pelajarannya pun cukup beragam, ada ilmu pasti, ilmu pesawat, ilmu alam, ilmu kimia, tata negara, sejarah, dan sebagainya. Keempat, pembayaran sekolah. Dalam sistem pembayaran pada masa pemerintah Belanda disesuaikan dengan penghasilan, namun perbedaannya dengan sekarang, faktor banyaknya anak tidak menjadi faktor dipangkasnya pula biaya pendidikan. Tidak seperti zaman kolonial, orang tua diberikan keringanan dengan anak pertama lebih mahal daripada anak kedua. Begitupun anak ketiga lebih murah daripada anak kedua, dan seterusnya. Dalam artian pembayaran pendidikan masih disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga. 5. Penurunan pembelajaran agama.
Dampak dari pendidikan Belanda yang ada yaitu merubah sistem pendidikan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya lebih penekanan belajar berdasarkan pengaruh agama dengan berkembangnya langgar, pesantren, hingga sekolah Islam seperti Muhammadiyah. Namun pendidikan kolonial ini sendiri lebih berpusat pada modernisasi dengan fokus kepada pengetahuan umum. Motif itu sendiri muncul dengan tujuan agar pengaruh Islam tidak menjalar ke dalam politik, seperti yang dikhawatirkan oleh Belanda. Pada tahun 1882, Belanda mulai menjajah dan mulai mengawasi kehidupan beragama pendidikan Islam. Bahkan tak segan-segan pada tahun 1932, Belanda menutup madrasah dan sekolah. Pendidikan Islam di masa Belanda dipersulit, di mana guru Islam harus meminta izin sebelum melaksanakan tugas. Bahkan kurikulum pun lebih diatur pada masa tersebut. Keenam, pemenuhan tenaga kerja terdidik. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda, lulusan diharapkan semata-mata agar pribumi mampu menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri sebagai tenaga pekerja kelas 2 dengan upah serendah-rendahnya. Sebagaimana pada praktiknya pun, hal tersebut dibuktikan bahwa pada masa itu tidak ada di antaranya rakyat bumi putra yang menduduki posisi jabatan tinggi. Mereka hanya menduduki jabatan rendah yang tidak mempunyai wewenang dan pengaruh pada jabatannya. Berdasarkan 6 keunikan pendidikan di Belanda ini, menurut kalian mana yang baru banget kalian tahu nih? Dan gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.